Oke, jebret. Obah, Obah itu apa? Horas bah. Ya ketemu lagi dengan saya Surya. Aku mau ketemu lagi orang baru pertama Ini goblok. baru pertama, benar. Ya jadi di sini, jadi di sini kita akan apa ya? Berhubung ini lagi marak-maraknya virus corona. Jadi kita akan ngebahas tentang virus corona, tapi Iya. bukan di Indonesia, di Korea. Iya. Bersama seorang terduga terkena virus corona. Ya lu siapa, lu jelasin dulu, kenalin diri dulu. Jadi kenalin, nama saya Surya. Saya itu seorang perawat Perawat di mana? di rumah sakit pusat COVID, Rumah sakit umum persahabatan. salah satu rumah sakit di Jakarta Timur. Jadi di sini saya akan membahas tentang apa ya, tentang corona lah, tentang corona yang kalau di Indonesia kayaknya biasa-biasa aja ya. Orang di lockdown pergi ke Bogor Iya. ya. Terlalu ignoran orangnya. Yoi. Jadi kita di sini akan ngebahas tentang corona tapi Dari perspektif orang dari Korea, orang Korea, bukan orang Korea asli. warga negara Indonesia, wong Jowo. Dan dari perspektif ini nih, apa? Perawat, dan dari perspektif Kalau gue ngebahas dikit aja sih, Iya. nanti gue sama ahlinya aja, karena bukan ranah saya untuk menjelaskan. iya, maksudnya dari perspektif Oke, kita masing-masing. mungkin di sana ada terhubung kali ya dengan saudara siapa? Kenalin dong namanya dong. Oi. Tolong perkenalan dalam bahasa Korea. Ya, anjing seleo. 안녕하세요 여러분. 저희 ke Indonesia 온 Rian Raguamita 지금 ke Opa. Enggak anjir, lu jangan ngomong opa. Opa tuh buat cewek ke cowok. Geli gue. Oh Oh. gitu. Oh iya, maaf. Saya nggak ngerti artinya. Iya. Lanjut. Oke, gue tinggal di Korea baru 5 tahun. Baru 5 tahun. Hmm. Terus ya sampai sekarang niatnya cuma untuk bermain. Kamera. Maksudnya bermain ya sebentar aja di sini. Ternyata apa? Kotanya menyenangkan, bro. Tagihan. Ketagihan. Di kota mana? Di kota mana, Pak? Ini. Lo tau film yang ini nggak? Train to Zombie. Train to Busan. Tentu Busan anjir. Iya, filmnya Tahu. menyebalkan. Filmnya nggak enak. Di akhir cerita bapaknya mati. Semua film juga kayak gitu aja, film zombie. Ayo. Oh iya, di sana gimana? Apakah di sana sudah jadi zombie semua tuh gimana? Terkena corona? Tiap malam Jumat tuh pasti zombie berkeliaran, Cok. Tiap Serius? malam Minggu. Sepi ya? Hah? Sepi di sana tuh gimana? Semenjak dilakukannya lockdown. Gini aja deh. Nanti dulu apa? Gimana? Pekerjaan enggak, kesibukannya apa? Kesibukannya apa, Mas? Pak Murian di sana. Wah, ini Apakah ini ada- baru episode pertama jadi belum ini ya. Masih Payah nih, kagok. Payah nih. Masih Ini kagok. produser saya, Pak. Payah. Beda sama channel sebelah. Channel sebelah kan beda, Pak. Soalnya di sini kita kalau salah ngebahas nanti saya bisa digugat oleh perawat Indonesia. Perawat Indonesia ganas-ganas, Pak, soalnya ngeri. Nggak sama kok. Gue di sini kesibukan kuliah S3. Terus Oh, S3. terus sama ngapain ya? Ya sama kerja sambilan lah. Karena gue kalau nggak kerja Ambil nggak bisa makan, coy. mantap. Gak cukup ya. Oh, makanan lu apaan anjir? Kenapa? Ngambil apa Nomrian? Ngambil apa, Pak? Gue S3 ngambil International Studies, konsentrasi di International Trade. Tapi ya lebih ke manajemen marketing lah. Oh, sampai berat. Sama ya, beratnya. Iya. Dia S2 UI soalnya, Pak. Bacot Wih. aja. S2 UI, Pak. Mantap. Ampun, Mas. Ampun. UI di Indonesia ini sangat biasa aja sih. Iya. Sangat biasa aja. Tapi di Forus ya sini Undip. di sini dipuji-puji tau. UI. Iya. Apakah di sana orang tidak mengenal namanya Undip atau apa ini? Undip jangan salah, kalau di Busan Undip paling menguasai, coy. Oke. Banyak. Ini dia kan orang Semarang, jadi dia akan ngebela-bela Muji-muji ya. Undip, iya. Sama ya, satu ini ya. Sama, satu golongan. Ya udah, terus Ya. mau mulai dari mana? Kita mulai dari mana ya? Mungkin dari Gimana? apakah Anda kenal Lee Min Ho? Gua bukan Oh, gini aja deh. Korea di lockdown mulai tanggal berapa?
dan lu bisa jelasin mungkin orang-orang di sana ngapain aja. Soalnya di Indonesia baru 2 orang pertama diumumin. Itu supermarket dan pusat perbelanjaan di Indonesia ya. Bahan baku makanan itu sudah pada diborong. Apakah di sana berlaku demikian? Wis. Jadi gini, kita ngomongin corona ya. Yoi. Gue kira ngomongin kimchi. Mulai di sana tanggal berapa? Enggak, kalau corona di sini sebenarnya sejak Februari ya. Februari sekitar hampir 1 minggu setelah Valentine. Azab memang azab. Kita sedang merayakan Valentine ini. Indonesia tanpa pacaran. Jadi setelah tanggal 20 Februari lah kurang lebih. 20 Februari kurang lebih itu akhirnya kena ada korban 1. Cuma sebelum tanggal kok Februari. Januari. Kan Desember ya. Wuhan pertama outbreak kan? Desember di Wuhan. Desember. Akhir. Nah, Desember terus tapi Januari ternyata udah kena. Januari tanggal 20. Sama itu imported case kayak di Indonesia, bawaan dari Wuhan, dari Cina kalau nggak salah. Kayak ibu-ibu, kayaknya ibu-ibu tapi lupa gue. Ibu-ibu. Lu ngapain pakai gini sih anjing, lu lepas aja. Bentar. Itu nggak kerasa Terus. kayak dia jadi suspek gitu loh. Tahu nih katanya supaya beda aja. Oh salah ya? Harusnya nggak boleh begitu. Nggak boleh, hanya orang sakit. Anda sakit Anda. Kenapa begitu bang? Buat preventif nggak bisa ya? Nggak bisa, tanya Pak Menteri saja. Lu lepas aja tuh anjir. Lanjut Pak. Iya. Kita kalau di Korea tuh 6 atau 5 orang korban pertama itu imported case semua dari negara tetangga. Baru di ke-6 kalau nggak salah itu udah kena orang lokal. Jadi mostly semuanya dari imported case. Nah puncaknya itu tapi dari ketika lo pernah denger nggak sih? Pasti pernah denger yang di Twitter yang super Ajuma. Super spreader. Oh yang gereja itu ya? Ya, yang salah satu gereja Iya. Shincheonji. Kenapa tuh? Gereja Shincheonji. Asik. Dia pasien ke-31. Jadi gereja kayak sekte lah, kalau di sini bilangnya sekte. Memang banyak pro dan kontra sekte di sini. Jadi dia ketika ibadah, ya kan? Dia waktu itu katanya udah sakit, cuma maksa untuk terus ibadah. Terus ibadahnya tuh touch ke bodinya tuh namanya? Apa sih bahasa medisnya kalau lo bersentuhan tubuh tuh apa sih biasanya? Apa sih kontak? Ya, kontak Body fisik. contact. Berarti apa sih? Kontak fisiknya itu kenceng lah kalau di aliran itu katanya. Tuh kalau lihat di Apaan sih cium-ciuman atau gimana? Aliran apaan ini? ya ada aliran. Terus? Nah, dia maksain gitu loh, maksain. Terus juga aliran ini katanya ketika wabah ini datang ke Korea, mereka nggak pakai masker dan segala macamnya. Tapi lo bilang tadi tanya panik nggak di sini? Puncak waktu awal-awal Januari nggak terlalu coy. Cuma kerasannya adalah kan kita biasanya di sini kalau beli sesuatu kan online ya kan, pesen sekarang besok udah sampai. Mau pesen apapun, lo mau pesen Sakit aja. air minum, Terus? nasi atau apapun, sekarang pesen besok pasti udah sampai. Nah paling imbasnya di sana. Jadi mungkin agak delay, yang biasanya 1 hari jadi 2 hari. Nah puncaknya itu ketika pasien yang ini super Ajuma ini langsung panik semuanya, langsung panik. Terus tanggal waktu si Ajumanya meledak, gue bahkan itu masih ada kerjaan di luar kota. Jadi gue nggak tahu keadaan karena itu kan tempatnya di Daegu, deket sama Busan ya, itu kayak lo Bandung Jakarta lah kasarnya gitulah, deket. Nah Kota ya. teman-teman gue yang di Busan panik semua tuh, wah ini gimana dan segala macam. Bahkan ada yang karena naiknya langsung drastis, berkali-kali lipat yang jumlah korbannya. Nah, iya itu langsung lonjak tajam. Langsung lonjak tajam. Nah terus langsung lonjak tajam wah, sih jumlahnya. gue sih agak nggak terlalu peduli sebenarnya ya.
karena melihat Terus kasusnya yang di Wuhan nanti bakal dievakuasi kan sama negara kan. Gue mikir ya kalau di lockdown paling dievakuasi gitu kan. Tapi terus mikir di sini kan ada sekitar 30 ribu WNI. Gue bingung. WNI 30.000 di Busan aja. Enggak, di Korea. Cek. Di Korea. Di Korea terus. Cuma gue bingung ketika nanti evakuasi, emang bisa ngangkut 30 ribu orang, gue mikir gitu kan. Tapi pada puncaknya kekhawatiran untuk panik buying di sini tuh nggak terlalu ya, kalau gue rasa, karena gue tinggal agak di Busan kampung. Di sini makanan masih masih aman, sayur masih lengkap, masih ya segala kebutuhan sembako gitu masih ada. Cuma yang di sini agak dikurangin adalah kalau di Indonesia lagi self distancing ya. Nah ini lagi Sosial. ya social distancing ya. Social distancing. Apa itulah, di sini lagi bener-bener komitmen sih, karena apa? Mereka merasa dilindungi, ya kan, dilindungi sama pemerintah. Maksudnya ketika pasien nomor 31 super ajumanya meledak, pemerintahnya sini pun langsung tanggap dengan apa? Memperbanyak sampel, ya kan, per hari mampu sampai 10.000 sampai 20.000 lah per orang. Bahkan sampai ada lainan. Oh, dicek-cekin ya? Yup. Dan sampai ada lainan. Itu gratis. Lainan drive-thru. Oh iya, ngeliat tuh Ah. di Twitter. Nah, Itu gratis nggak sih? Nah, masalah gratis, banyak persepsi atau banyak yang ngomong Korea aja digratisin gitu kan. Sebenarnya Heeh. realitanya digratisin untuk yang positif kena gejala corona. Itu yang gue baca ya. Jadi kalau emang lu positif itu pasti ditanggung. Cuma kalau ketika lu ngecek tiba-tiba negatif, ya bayar Lu bayar Oh, sampai tetap. berapa ya, 1 jutaan sampai 2 juta lah kurang lebih rupiah. Nah masalahnya pemerintahnya sendiri ketika yang aliran sekte ini, aliran yang Shincheonji ini ketika merebak, itu semua yang berkaitan yang punya koneksi dengan aliran ini digratiskan emang untuk pengecekan. Karena kalau gue lihat ada sekitar 200.000 membernya. Lu bayangin aja 200.000. Tetap baik ya? 200.000 yang tersebar di Korea, tapi pusatnya ada di Daegu. Tuh. Makanya iya. jadi nggak gratis, sebenarnya nggak gratis, dan nggak bisa sembarangan. Misalnya lu sehat terus tiba-tiba mau ngecek, ya kan, terus minta gratis tuh nggak bisa, unless hasilnya positif. Tapi kalau negatif ya Iya. lu bayar. nggak bayar ya. Sama aja kayak di sini Sama berarti? kayak di sini pak. Gue juga ada tuh pak cerita pak. Dia datang nih, Ah. itu pas gue lagi nongkrong lah di samping rumah sakit setelah habis kerja. Gua masalahnya itu gue pakai name tag pak. Heeh. Gue pakai name tag. Mungkin dia lihat deh gue karyawan situ kali ya. Terus dia nanya ke gue, dia orangnya Chinese. Terus dia nanya ke gue, Mas, kalau untuk cek itu sebelah mana ya? Nah terus gue arahin tuh, kalau mau cek pak ke sana, nanti bapak daftar dulu, terus nanti diarahkan ke sana. Terus langsung gue tanya dong, Ya. pas soalnya gue lihat klinis badan dia nggak ada batuk, ya. Terus pas gue tanya, bapak ada demam, ada batuk dan lain-lain, nggak ada mas. Lah mas, bapaknya ada perjalanan dari luar negeri? Enggak. Nah, terus ada kontak dengan warga negara asing? Nggak ada juga. Heeh. Terus pas gue tanya tuh, nah terus bapak kenapa cek? Karena saya Cina mas, katanya. Apaan anjing anak? Jadi hanya karena lu Cina, lu beranggap lu bisa tertular gitu loh. Itu makanya yang jadi gua ini di sini tuh apa ya, banyak pemahaman yang salah gitu loh, hanya karena virusnya dari Wuhan. Jadi mereka berpikir ya karena saya ini etnis Tionghoa mungkin akan lebih rentan terkena gitu loh. Iya kan? Itu Belum lagi kalau di sini juga gitu, datang berbondong-bondong ke rumah sakit, ketika di edukasi, Mas ini pembayarannya segini, terus mereka marah. Kok saya bayar di TV katanya digratisin, bla bla bla, kan sama juga. Berarti kalau misalnya tes positif baru digratisin itu juga? Iya, baru bisa Pas ditanggung kanan negara, dirawat juga. ditanggung negara. sama sih. Iya. Jadi kalau di sini tuh ada transparansi yang jelas, ya. Ketika momen virus ini merebak jadi wabah, jadi kalau di sini lu bisa apa ya, di semua layanan internet itu lu bisa ada situs namanya
coronaport.kl. Nah, di situ Itu sedunia, bukannya sudah ada ya dunia ya. Jadi nanti update-nya langsung. iya, update-nya langsung sih. Global. Update-nya langsung. Global. Cuma itu pakai bahasa Korea kan. Nah, di situ udah kelihatan jelas berapa jumlah orangnya. Terus apa namanya? Riwayat Daerahnya perjalanan. ada di sana. Daerah ada. Riwayat perjalanan juga ada. Misalnya suspek nomor sekian gitu kan. Dia kemana aja, kontaknya dan segala macamnya itu ada semua. Nah, transparansi itu Iya, yang benar-benar membuat gue tanya karena tenang jadi. gue tanya sama orang Korea ya kan, ya mereka ngerasa tenang gitu loh, ngapain Iya. untuk ini apa namanya panik dan takut gitu loh. Toh yang diuji kemarin yang prioritas pengujian pertama itu yang benar-benar yang dari aliran gereja Sinchonji. Sekte itu ya. Makanya, tapi akhir-akhir Iya ini sih, makanya itu pas pengumuman yang dari kerja itu langsung nanjak aja. nah katanya sih usut punya usut Angka yang Super Ajuma ini pernah kontak ke Wuhan bulan Desember atau bulan apa gitu. Jadi benar-benar asal mulanya emang dari sana. Yang gue tambahin sini sih ini aja apa namanya, akhir-akhir ini emang angkanya kita menurun ya di Korea. Terus sembuh, dinyatakan sembuh atau menurun atau tidak atau jadi turun. yang terinfeksi apa namanya nggak terlalu Menurun. ya nggak menurun, naiknya melambat. Iya. Naiknya Jadi melambat. dia melandai ya, dia kan nggak terlalu naik, jadi melandai gini. Lama-lama juga gitu. Cuman Ntar di Indonesia karena juga gitu, alasannya kan? satu, yang member Sinchonji, gereja Sinchonji katanya udah semua selesai di tes. Sekarang tapi Hasil ya hasilnya ya itu tadi sekitar 60%, kan kita 8.000 sekian ya. 60% itu asalnya dari gereja tersebut. Lo bayangin dari 8.000 60% itu dari gereja tersebut. Gitu loh. Makanya tapi akhir-akhir ini banyak klaster-klaster yang kecil. Jadi kayak di sebuah perusahaan call center di Seoul itu ada kena satu, terus akhirnya kena banyak juga, terus gereja juga. Gue lupa gereja di mana, tapi konyol sih. Jadi sebelum masuk gereja tuh kalau nggak salah tuh kayak di ini loh, disemprot sama air garam katanya. Mungkin kayak ya Air suci ya, holy water. ya mungkin ya, gue juga nggak tahu. Pokoknya dikasih kayak gitu dan rame-rame. ada sih kalau di Katolik sih seperti itu. Kalau Dan Katolik rame-rame. Akhirnya satu Banyak. gereja katanya waktu hari itu kena semua tuh. sih gitu. Karena gitu ya. Ya bisa. Tapi nggak separah ini sih. Tapi Nggak. masalahnya sekarang yang masih dicek, Mungkin yang ngasih air nih udah kena duluan kali. ya mungkin. Yang nyemprotin. Ya, Kena makanya. dong gua di gereja Katolik anjir. Ya emang kan kita udah ikhlasin dia ya. Bangsat kan. Tapi sekarang masih ada sekitar Gitu. 16.000 orang coy yang dicek, yang masih dicek. Jadi kalau 16.000 hasilnya positif semua ya lu tinggal 16.000 tambah 8.000. Tapi feeling gua mungkin nggak separah Italia dan negara-negara Eropa yang kena sekarang. Karena kan sekarang pusatnya pindah kan dari ke Asia Timur Ya. jadi ke mana, Eropa. Eropa. Berarti sebelum Ahjuma ke expose itu di sana tenang-tenang aja ya, kayak kita kemarin gitu, kayak tenang-tenang gitu. Tapi ini udah dikasih tahu tindakan-tindakan preventif, terus sosialisasi. Dan sosialisasinya di sini benar-benar penuh. Lo HP pasti ada broadcast gitu loh. Pasti. Oh iya. Di HP ada Berarti broadcast terus sama dengan itu ya. Kemeninfo ya. jadi udah ada broadcast semuanya. Nah, ketika puncaknya di pasien nomor 31 kan, terkenal pasien nomor 31 meledak. Wah. Itu benar-benar waktu sekitar tanggal 20 Februari sampai awal-awal Maret tuh benar-benar kayak mencekam gitu loh. Tiap hari itu di SMS. Ya kayak di sini sekarang. Mencokap di sini. Tapi di sini kayak Ke puncak. Oh iya. lo kayak jumlah korban, terus korbannya kemana aja, trackingnya itu di SMS juga gitu loh. Terupdate ya. Oh, Terupdate gitu loh. datanya Datanya ya beda, no. karena Pindah transparan gitu loh. Itu bedanya. Karena KTP-nya nggak dikorupsi. Iya. Tapi belum lockdown ya di sini ya. Di sini belum lockdown. Belum. Jangan sampai lah Pak. Malaysia udah.
per tanggal 18 Maret ya. Iya. Per tanggal 18 Maret. Tapi emang negara-negara maju mah nggak lockdown ya? Enggak kan? Indonesia maju. Loh, Eropa kan lockdown semua tuh, Prancis, Italia, negara maju kan. Yang Asia Timur kayak Jepang, Korea itu belum lockdown. Singapura, oh soalnya gini coy, menurut hemat mata gue ya, gue gak tahu. Soalnya kayak misalnya kayak Jepang sama Korea, tepatnya Korea, mereka kan mata pencahariannya dari ekspor. Ya enggak? Ketika ditutup, susah. Cuma yang gue salut tuh per hari ini kalau nggak salah Taiwan akhirnya lock. Tapi ya gitu, di sini sama tindakannya suruh ngapain aja, cuci tangan yang rajin, pakai sabun, terus apa namanya. Sekarang tapi dulu waktu 20 Februari sampai awal Maret sepi coy, yakin. Tempat-tempat wisata dan segala macam ya yang biasanya banyak orang itu sepi. Kayak Busan International Film Festival biasanya tuh banyak street food sama turis-turis, sepi waktu itu. Sekarang agak mulai rame. Gue di sini walaupun kita sempet ranking kedua di bawah Cina, gue merasa secure. Di sini merasa benar-benar secure dalam artian semua informasi gue dapat hanya di HP aja. Bahkan nggak perlu internet karena tiap ada kejadian pasti di SMS. Dan kalaupun lu pindah tempat, kayak gue sempet yang tanggal 20 keluar kota di Busan, gue ke Incheon, itu gue dapet update dari Incheonnya. Jadi suspek yang di Incheon itu gue masih dapat update, tapi yang di Busan gak update. Jadi itu based on location gitu loh. SMS-nya blast-nya itu based on location. Jadi gue misalnya ke tempat kota A, nah, selama gue di kota A, gue dapet broadcast-nya apa yang terjadi di kota A tersebut gitu loh. Jadi gue ngerasa secure di sini. Terus kedua, gue lihat pemerintahnya ini total untuk kemanusiaan. Maksudnya semua mungkin ini ya, uang negara dialihkan sekarang untuk kepentingan virus inilah, wabah ini. Bahkan di kota Daegu sama provinsi Gyeongsangbuk yang mostly yang kena impact paling banyak, katanya per keluarga nanti bakal disubsidi karena kan gara-gara wabah ini semua ekonomi hancur, ya kan? Disubsidi sekitar, gue baca terakhir per orang itu sekitar 4 juta rupiah atau 5 juta rupiah, tergantung jumlah keluarga di kakak tersebut. Makanya gue ngerasa satu secure. Cuma yang gue sekarang takutin adalah ketika negara lain udah mulai banyak virusnya, Korea sekarang memperketat alur orang asing yang masuk ke negara tersebut. Jadi setiap kita yang masuk ke Korea, ini update per hari ini, kita bakal diisi kayak di Indonesia kayak kartu ini loh, kesehatan. Terus kita dicek nomor HP kita dan dipastikan nomor HP tersebut aktif. Terus suruh install aplikasinya yang dari Korea, jadi nanti dia tracking kita. Bigo Live. Bigo. Jadi kayak nanti pemerintah sini tuh bisa nge-tracking kita, imigrasi bisa nge-tracking kita. Terus selama 14 hari gue baca, kita kayak diteleponin terus gitu loh, kayak lo sehat gak? Sekarang suhu tubuh berapa? Buat turis yang masuk ya? Buat orang asing. Orang asing semuanya iya, masuk ke Korea. Per tanggal 19 Maret kalau nggak salah. Hebat ya? Jadi selama 14 hari itu kita sendiri ya? 14 hari itu kita benar-benar diperhatikan. Jadi yang lo tinggal sendiri selama 14 hari bakal diperhatikan terus. Itu anggarannya berapa sih, Anser? Oh, triliunan gue baca, triliunan. Berapa triliun? Berapa ini? Di sini juga gede. Di sini juga triliun, Pak. Ya. Kayak gitu, Pak. Enggak, tapi lo jangan bandingin apa namanya? Korea Indonesia nggak bisa dibandingin soalnya. Karena beda negara perlakuannya itu pasti beda-beda. Lo paling hanya bisa belajar. Kebutuhan nasionalnya beda. Yes. Lo paling bisa belajar, oh kalau Korea karakternya kayak gini, ya berarti harus apa namanya? Tapi mungkin itu kali ya, mereka mau diomongin kali ya, dibilang diem kali dia diem gitu. Iya, coba netizennya berisik nggak di sana? Di sana netizennya berisik nggak sih, anjir? Berisiknya dalam artian apa nih?
menyalahkan pemerintah, Oh, ada. menghina-hina presiden, apakah seperti itu? Ya, Ada, pokoknya perilakunya subjektif. Ada. Ya. Jadi ketika bulan Januari itu kan lagi marak-maraknya yang dari Wuhan tuh. Hmm. Nah, kita kan kayak contoh di kuliah kan kita bulan Maret ajaran baru, ya kan? Dan mostly kita emang Ya. kebanyakan dari Korea itu turis yang paling banyak, koreksi kalau salah itu dari Cina. Terus Ya, mahasiswa di juga semua banyak. negara kayak Cina paling banyak. Terus mahasiswa juga banyak dari Cina. Nah, bulan-bulan Januari Februari kan musim liburan. Kebanyakan teman-teman yang perantau Cina di sini pasti balik ke kampung kan. Iya. Nah, waktu itu kayak negara lain udah kayak apa ya? Memberlakukan aturan memperketat warga Cina yang masuk ke negaranya. Nah, waktu itu si Korea masih longgar. Gitu loh. Bulan-bulan Januari. Sampai mungkin Sama kayak di sini. Iya, nah itu sempat diprotes banyak. Gue lihat cuitan netizen itu banyak protes dan mengkritisi kebijakannya Pak Presiden. Tapi sekarang berbalik, Sama gitu loh. aja. Dengan penanganan yang super cepat, ya kan? Ya lo sendiri tahu dari media-media itu benar. Cuma Iya. paling gue koreksi tadi cuma masalah yang gratis ya. Yang masalah gratis untuk tes corona nggak semuanya gratis kok. Teman gue, Iya. teman kita Indonesia satu sempet kayak ada gejala corona gitu kan kayak flu, pilek, ketika dicek tetap bayar, hasilnya alhamdulillah negatif. Ya di sini kayak gitu sekarang, orang bersin aja itu, orang pada liatin gitu anjir. Orang batuk, Iya, was-was. orang Iya. batuk itu jadi Nah. orang batuk jadi ingat dosa-dosa dia selama hidup gitu loh anjir. Iya, ngebayangkan dosa-dosa yang sudah dilakukan. Apakah saya harus tobat, apakah saya akan mati gitu loh. Saking ini di sini benar-benar dianggap berbahaya, ya kan? Dan semua orang yang batuk atau sesak napas kemudian meninggal di rumah sakit, itu pasti tuh pertanyaan media tuh. Apakah terkena corona? Alah, elah, kentut. Pasien di tempat gua banyak TBC, pneumonia, banyak yang meninggal. Tapi teknologi di sini udah ini belum sih lah mumpuni belum sih untuk mendeteksi corona? Iya. Udah, kalau di sini kita pakai swab tenggorokan. Enggak, gue takutnya kayak mati. Padahal sebenarnya pneumonia doang kan, soalnya pneumonia kan penyebab kematian tertinggi juga tuh peringkat berapa? Siapa tahu gara-gara itu, tapi gara-gara sekarang hype corona dibilangin gara-gara Nah corona. itu rata-rata sih gitu, tapi kan dia kan dicek dulu Pak. Dicek dulu, dilihat riwayat perjalanan segala macam, nanti ditarik garis juga. Tapi sebenarnya teknologinya udah di Udah sini lah, juga. ada mumpuni, gue yakin itu. Iyalah, orang Indonesia pinter-pinter coy, yakin. Orang pintar minum Sponsor, Sponsor. sponsor. endorse. Bahas apa lagi ya kita ya? Ya itu sih, menurut gue gini nih, ada persepsi di kalangan masyarakat ketika itu dibilang Indonesia darurat corona, mereka berbondong-bondong membeli masker. Sementara kalau lu pakai masker yang dimana lu biasa bernapas biasa, lu pakai masker, lu bakal ini ya, apa kalau orang awam itu kan pasti paling pakai masker kapan sih? Paling ketika naik motor atau berada di lingkungan biasa. Sementara si virus corona ini kan menular melalui droplet ya. Oke. Droplet. Droplet. Apa itu droplet? Percikan apa ludah gitu. Ludah. Nah, Percikan ludah orang yang terkena liur ya, liur. corona itu, ludah yang kelihatan maupun tidak kelihatan. Hmm. Terus ketika itu tangan lu kena nih. Terus lu rapiin masker lu. Itu lu berpotensi lebih gede tertular anjir. Iya. Lu pakai masker buat apa? Mending lu cuci tangan, gak usah pakai masker juga nggak apa-apa. Ya. Kecuali lu sakit, imun menurun pasti, lebih gampang terserang penyakit, lu pakai itu masker tuh. Paling enggak lu lebih safe ke diri lu dan tidak menularkan ke orang lain. Iya kan? Iya. Oke lah, kalau lu misalnya nih positif corona itu lu pakai aja. Jadi lu tuh buat diri lu sendiri anjir. Tidak mewabah ke yang lain-lain. Iya, karena dia di luar kan bisa bertahan beberapa hari. Iya kan? Bisa bertahan beberapa hari, pas lu pegang, ya lu megang-megang masker, ya lu hidup sendiri itu. Ya berarti pentingnya edukasi, Mas Surya. Ya enggak Sur. Pentingnya Iya, edukasi dan Yo. karena di Indonesia banyak berita-berita ini ya, apa namanya, hoax ya. Ya enggak, Simpang siur. simpang siur dan segala macamnya. makanya. Itu udah Dan- konsumsi publik setiap hari, Pak. Dan tingkat Nah, literasi itu. orang Indonesia kan rendah.
tingkat literasi Indonesia itu sangat rendah anjir. Iya, ya lu bisa Jauh. ngecek di grup WhatsApp grup keluarga lah. Ya kan itu paling Makanya gue bingung paling, tuh. paling annoying itu tiba-tiba mertua nge-share ini ya. Pengen gue bantah Keluarga saya tapi membahas penemu-penemu zaman dulu sih sebenarnya. Mertuanya dia. Dia buat mertua Om Rian di sana. gitu loh. Makanya maksudnya- pas gue lihat itu loh, rame-rame beli hand sanitizer. Lu tau gak sih kalau alkohol itu sebenarnya nggak efektif tau ngebunuh Iya. corona. Corona Ah. malah menari-nari di tangan lu. Oh iya. Iya nggak efektif, malahan yang ada ngebuat tangan lu makin sering make ini, tangan lu makin kering. Terus tangan lu Oh, kering iritasi ya. bisa membuat potensi kan membuat jadi masuk kuman. Hmm. Kalau tangan lu kering kan pori-porinya membesar, bisa masuk anjir. Hmm. Makanya safe-nya itu adalah lu cuci tangan pakai antiseptik. Kalau lu cuci tangan pakai sabun pemutih, yang ada kumannya jadi glowing, lu tau gak sih? Bukannya hilang. Kalau di sana itu apa ya? Masa daruratnya itu udah berakhir atau belum sih? Oh enggak. Di sini masih status red code, ya kan? Masih dari sejak tanggal berapa Februari kalau nggak salah sampai sekarang akhir Februari pertengahan Februari gue lupa. Sampai sekarang masih kok. Walaupun angkanya udah mulai menunjukkan penurunan, nggak naik secara drastis, cuma ya tadi gue sempat bilang ada klaster-klaster baru selain gereja Shinchonji gitu loh. Ada call center di perusahaan call center di Seoul, terus yang tadi gereja kecil, terus ada nursing home juga kena gitu loh. Jadi masih inilah klaster-klaster kecil ini yang agak bahaya itu. Kalau di sana ada rumah sakit khusus itu nggak sih atau sama aja semua rumah sakit merata? Oh, rumah sakit khusus kayaknya nggak ada, cuma kayak di Indonesia kayak rumah sakit rujukan ya namanya, rumah sakit rujukan. Oh ya, sebelum lo masuk ke rumah sakit biasanya kita telepon dulu. Jadi telepon dulu, ada call centernya, ada hotline-nya, lo telepon. Gue kena gejala ini dan itu, bla 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 bla, sejak kapan? Terus nanti bakal dialihkan. Oh, tempat tinggal lo di sini, berarti ke rumah sakit ini ya. Oh, tempat tinggal lo di sini ke rumah sakit ini gitu loh. Jadi nggak bisa, Berarti setahu nggak bisa merata sembarangan ya? kalau nggak salah. Iya. Berarti merata ya? Enggak, kalau di sini misalnya langsung ke sono, langsung di satu persahabatan aja gitu ya. Ya soalnya di sini kan ya lo tahu sendiri udah mungkin sisi medicalnya di sini udah expert ya, dalam artian expert, mereka udah siap gitu. Toh mereka kan terakhir juga kena flu ini kan, SARS ya kalau nggak salah, SARS atau MERS kalau nggak salah, ya kan. Jadi mungkin udah biasa. Dari dulu udah. Ya kan, Oh, iya makanya udah prepare. Kalau di sini juga Soalnya udah kita banyak. di sini enggak ya. Waktu itu SARS MERS tuh enggak ya kalau nggak salah. Nggak terlalu banyak. Rata juga di sini. Cuma ini yang Bahas jadi gitu. masalah, menurut gua masalah ini kenapa serius? Kan banyak dokter bilang ini sebenarnya bukan virus yang serius ya, nggak, ya bukan mematikan maksudnya, bukan mematikan, cuma penyebarannya yang benar-benar masif, ya kan, agresif. Cepet gitu Satu nyebar sisi, ke orang lainnya. ya satu sisi yang lain itu adalah, kalau menurut gua sosial media itu cukup ngaruh, ya kan, dalam artian Iya. gimana sosial media itu mempengaruhi behavior manusia, ya kan. Kalau dulu misalnya ketika SARS 10 tahun yang lalu kalau nggak salah ya, 10 tahun yang lalu 10 tahun lalu 10 atau berapa puluh tahun lalu, sosial media masih belum terlalu kenceng kan, jadi informasi itu mungkin agak sulit kita akses gitu. Kalau di sini sekarang kan gampang banget gitu kan, gue ngomong kayak gini itu bisa diinterpretasikan hal yang lain Beda. gitu. Bener, itu maksud gue. Dan kalau Jadi dia kedukung, iya, gitulah. Ya kan, Subjektif, Nah. ya kebanyakan masih subjektif orang-orang sini. itu yang maksud gue, ini agak sosial media itu benar-benar ngaruh, makanya orang parno gitu kan, panik, harus Iya, ada panik. pihak. Iya, panik Keluarga nggak gua- jelas gimana gitu sih kalau gue lihat. Oke Iya. lah, kita memang dituntut untuk waspada ya, tapi ya gue lihat sih bablasan gitu kan anjir. Lu nggak ada Manusiawi. gejala apa-apa, nggak ada
nggak ada perjalanan ke luar negeri dan lain-lain, nah lu mau cek nggak ada apa-apa gini, lu nimbun segala macam buat apa? Enggak, soalnya manusiawi kalau menurut gua. Kan ini penyakit gampang menyebar, terus takutnya ini kan, ya amit-amit meninggal kan. Ya enggak? Ya ini insting manusia lah untuk bertahan, survival. Bener enggak? Benar. Membunuh manusia Kelihat. lain. Ya, itulah yang maksud gue itu agak gimana gitu loh. Iya, iya. Ya sih kalau gue lihat sih, ya semoga aja cepet berlalu. Masih lama. April lah katanya. Soalnya di sini baru kena sama kayak di Korea aja. Makanya rate rate kasusnya baru naik tinggi kan. Ntar toh lama-lama pasti bakal landai juga sebenarnya. Ya, Tapi mudah-mudahan. bagaimana caranya pemerintah aja buat mengurangi mortality rate-nya itu loh. Yang ditakutkan kan itu kan. Iya anjir nggak Soalnya gini iya. loh, kalau kita lihat corona itu nggak melulu kematiannya, nggak melulu penyakitnya corona aja gitu, ada penyakit penyerta. Misalnya selama ini dia ada diabetes, ada penyakit paru kronis, ditambah lagi corona meninggal, ya yang disorotin virus coronanya. Tapi kalau di sana gitu juga nggak sih? Jadi penyakitnya meninggal karena Ada komplikasi lain gitu loh. Ya Terus mostly udah kebanyakan bertahun-tahun dirawat di rumah sakit. iya sih. Mostly kebanyakan yang meninggal juga yang udah sepuh, Lansia. yang udah tua. Iya, Ya kan? makanya. Dan banyak implikasinya, tapi yang kena positif anak-anak sekitar umur 20 sampai 29 tahun juga lumayan banyak. iya paling banyak di Korea katanya. Oh iya. Yang muda-muda Soalnya kena iya. gitu loh. Cuma katanya Pergaulan bebas sih katanya. Cuma katanya nggak, gejalanya tuh apa, sakitnya tuh nggak parah gitu loh. Kayak mungkin kayak pemain bola sekarang gitu loh, kayak misalnya siapa ya, kena positif tapi Rugani, dia nggak Rugani. ngerasa. Iya, dia katanya positif tapi nggak ngerasa ada flu dan segala macamnya Iya. gitu loh. Biar dini ya. Tapi kalau yang udah kena, yang tua, yang udah sesepuh, katanya udah penyakit lain-lainnya juga kena gitu loh, katanya gitu. Jadi bener sih, mungkin ya, mungkin. Gua Iya, dia ada penyakit lain, ada penyakit tertentu. Jadi ya, Cuma ya gue di sisi, ya itu ada, tadi pagi gue juga dikasih tahu juga sama sobat kita di Indonesia. Dia bilang ada tayangan kalau nggak salah dari Bill Gates, salah satunya dari Bill Gates pernah bilang. Itu udah 4 tahun yang lalu kan. Ya, 4 tahun yang lalu. Ketika nanti Udah ada nonton tuh. ya Ada kan, bio apa ya? Pokoknya Ya, ketika ada sebenarnya- bencana lah. sebenarnya kalau gue lihat sih dia melihat Hmm. dari historical zaman lalu sih. Kalau itu kan maksudnya kayak zaman-zaman dulu kan sebelum kejadian ini sebenarnya udah ada kayak flu Spanyol, udah ada wabah-wabah lain kan. Sebenarnya kayak gitu sama dia diproyeksikan ke depan dan pasti bakal ada lagi. Tuh. Ya, Kemungkinan makanya kita ya, menurut gua. kita terlalu katanya sih negara-negara terlalu di comfort zone, katanya terlalu nyaman, jadi kurang memperhatikan si dunia iya apa sih. namanya, medical, kesehatan untuk pengembangan vaksin dan segala macam. But who knows? Ya, mungkin Kan bisa di atas disorotin. Tapi nggak tahu masih deh ada. kalau misalnya vaksin tanpa belum ketahuan virusnya lo bisa ketemu nggak sih sebenarnya? Ya, ini kan lagi diteliti virusnya. Berarti kan setelah ketemu kan, berarti Iya. sebelum ketemu nggak bakal Iya, bisa bisa. dapat vaksin apa-apa kan Gimana kita ini tahu kelemahannya, virusnya ya? tahu dia sensitif akan apa kan gitu. Gitu nanti emang itu udah Mungkin nanti kita datangkan suratan deh kali. itu kali ilmuwan ke sini. Wis, mantap channelnya. Sponsor. Gila. Datengin siapa? Gue yang anjir? penting Ada nanti. yang penting kalau berdasarkan pengalaman gue tinggal di Korea yang sempet peringkat kedua terbanyak, yang penting nggak panik sih gitu. Itu satu, nggak panik. Terus ya harus ada peran kita sama peran pemerintah, itu harus apa ya namanya, mix ya kan. Pemerintah melindungi, ya warganya juga ngikut gitu, nurut lah kasarnya gitu. Iya. Bener, ketika Emang semua disuruh berdiam diri, ya kan, disuruh berdiam diri di Iya. rumah, Anjir.
jalanan sepi Bukannya coy. ada liburan family, malah liburan bersama Iya, keluarga. susahnya di sini begitu sih Om. Iya, itu PR sih. Dua-duanya agak-agak nih, mau dari pemerintahnya, mau dari rakyatnya juga. PR sih. Misalnya udah Makanya disuruh begini, tetap aja kayak kemarin kan gubernur nyuruh berdiam diliburin, ditutup ya. Tutup jalur busway terus bagian. Liburan terus enggak wahana-wahana liburan ditutup tapi malah pergi ke puncak. Iya, Terus kan- di sini larinya ke sana. Terus katanya sekolah Keluar kota. diliburin, terus malah main ke warnet ya. Ada sampai razianya kalau nggak salah ya. Iya, mungkin nggak tahu. Iya, di sini gua Susah. bocah-bocah. Santuy. Negara Nggak, sekarang- santuy. Nah itu loh, itu yang takutin sebenarnya. Ya mudah-mudahan Iya. ya bakal cepet mereda lah. Gak tahu gimana cara meredanya tapi gue. Perlahan lah ya. Tapi masih lama sih kayaknya nih. Atau lanjut lagi atau itu aja kali ini? Ada yang mau tanyakan lagi? Apa? Gue sih itu aja ya. Berarti gambarannya di sana itu ya. Dan di sini Rakyatnya kooperatif, ya pemerintahnya juga ini informatif ya. Iya, ya informatif sih. Seharusnya ya Indonesia bisa meniru itu ya. Saya yakin Indonesia Pemerintahnya lebih sigap ya kalau dilihat di sana itu. bisa. ya sebenarnya Sigap awalnya juga nggak sih. sigap lah. Awalnya nggak sigap lah kan karena juga banyak kritikan juga Iya, kan iya. kenapa border Iya, akses sih. ke Cina masih dibuka dan segala macamnya. Tapi ya seiringnya berjalannya waktu kapasitas Mau nggak mau, mereka kan? benar-benar menjawab gitu. Iya. Itu. Sebenarnya kematiannya udah berapa sih di sana? Kalau buat cek di sini nggak terlalu banyak sih, sekitar 200. nggak banyak, kita cuma 0, berapa ya? Umurnya berapa sih? 8%, 5 ya sih. 19. Meninggal di 19. Gua nggak Kita- sabar. Kalau di Korea sekarang peringkat ke-6, buset udah turun. Indonesia Peringkat berapa? ke- Di situ. Masih bawah. Lu lihat. Indonesia udah tadi update berapa? 200 ya? 200 yang Oh, kena, peringkat 19 yang meninggal. 39, peringkat 39. Ini kayak Asian Peringkat. Games ya. Asian Games Indonesia akan menyusul. Enggak, di sini yang meninggal sekitar 91, rate-nya sekitar 1,1%. Iya, karena sebenarnya kalau masalah rate itu sih sekarang sih karena yang kedeteksi itu masih dikit ya. Benar. Dan Terus di masih- Korea kan yang dideteksi kan ada deteksi massal. Jadi yang dideteksi itu angkanya ratusan ribu kan. Mhm. Sebenarnya kalau Di sini Indonesia udah ada mau membuka data, nggak tahu dia nyimpen apa enggak, misalnya beneran dilakuin ada deteksi massal, pasti juga rate-nya bakal turun sebenarnya. Betul. Logikanya gitu ya. Ya naikin angkanya aja. Ya tapi ya Iya, tergantung. naikin. Ya kita juga harus ini sih aktif juga. Ini benar-benar penyakit yang apa ya namanya? Ngerepotin. Iya. Benar-benar gangguin Gampang gitu. banget ketularannya kayak flu biasa anjir. Gangguin gitu. Ya mungkin nggak mematikan secara rate-nya, secara persentase rate-nya, cuma kayak apa ya namanya? Lu ngerasa bener-bener Contagious ya? kayak gangguin gitu loh. Penyebarannya cepet banget. Iya. Ya, benar, Gitu. ini ekonomi Semua juga, aspek kena, semua Pak. aspek kena, Pak. Gila. Kuliah itu nggak usah. online. Ya tapi kuliah online asik tau, seru aja. Nggak seru, gila. Ya enakan di lu kan guru, tinggal ngomong, murid lu yang nulis. Iya kalau gue ngajar kayak gitu. Pak. Iya, kalau ngajar enak. Itu aja kali ya, atau ada yang ini nanti lagi aja kita langsung sambung lagi. Tahu dia mau nanya nggak? Oke. Mungkin mau Mau nanya. nanya enggak ya? Buat Nih, Indonesia. nanya ke perawat nggak? Kenapa? Gue aja kali ya. Mau nanya nggak ke Surya? Sur, pokoknya semangat ya. Lo garda terdepan coy. Gue respect sama lo. Di saat-saat ini gue respect sama lo, ya kan? Saat ini. Tapi ini biasanya enggak ya? Pesan-pesan. Mungkin ada pesan-pesan terakhir kali ya. Goblok, bukan pesan-pesan buat Mungkin orang lu ada sini. pesan kali buat orang Indonesia. Pesan gue cuma satu, gak usah panik. Oke, gak usah panik. Virus ini kita bisa lawan. Kita manusia diciptakan jauh lebih pintar, lebih sempurna dibandingkan ini apa namanya makhluk hidup lainnya.
tetap don't panic. Yang penting apa ya, banyak cuci tangan tuh wajib. Don't touch your fucking face. Sama ini Pakai aja apa masker. namanya, hidup sehat, cobain aja. Don't touch your fucking face. Nah itu tuh anak medis sudah bilang kayak gitu. Ya lu pegang lu benerin masker, ngapain coba lu Maimunah. Nggak kayak video itu, siapa itu menteri dari luar negeri tuh dia Iya. ngomongin, Oh, ngejilatin ya? Iya ngejilat ludahnya. dia ngejilat. Dia ngomongin jangan menyentuh wajah, Iya. kurangi, terus tiba-tiba dia Iya. menjilat. Udah. Kayaknya itu aja kali ya. Ya terserah. Oke. Oke. Ya udah, nanti lagi ketemu lagi di sesi berikutnya. Tetap sehat dan salam olahraga. Bye bye.